wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Riko, di channel Polisi Main Koi. Pada video sekarang saya akan menerangkan bagaimana kegiatan saya. Saya akan melakukan backwash kolam milik saya. Tujuannya backwash adalah untuk merestar kembali air, kemudian fungsi dari filter itu sendiri, khususnya filter mekanis, untuk membuang endapan lumpur sisa penguraian dari kotoran ikan gitu. Karena sebetulnya kolam filter di rumah kita dan teman-teman penghobi koi sekalian itu sebetulnya adalah tiruan dari alam. Kenapa saya bilang tiruan dari alam? Karena sebetulnya semua hobi tentang hewan itu kan hidupnya di alam liar, di alam bebas. Nah, sehingga karena kita hobi, kita ingin pelihara, maka kita buat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Khususnya ikan koi, habitatnya pertama di air, airnya harus bersih, kemudian kita tiru dari oksigen buatan menggunakan aerator, pompa, air terjun, kemudian adanya filter mekanis untuk menyaring partikel kotoran sampai yang terkecil, kemudian ada filter biologi sebagai rumah bakteri untuk berkoloni, untuk berfungsi mengurai amoniak, sehingga amoniak itu tidak berbahaya bagi si ikan koi kesayangan itu. Selanjutnya, kenapa sih dilakukan backwash? Yaitu tadi, karena kolam adalah tiruan dari alam, maka ada di mana titik jenuh. Titik jenuh dari filter mekanis, titik jenuh dari air itu sendiri. Jadi bisa disesuaikan dengan frekuensi pemberian pakan ikan gitu kan. Kita jadi berbanding lurus. Misalkan kita beri pakan ikan sering, kemudian banyak porsinya, maka mau tidak mau umur atau periode untuk pembersihan filter kolam atau yang dinamakan biasanya backwash, yaitu harus sesering mungkin. Kalau kita sering gitu kan, dalam hari sampai 8-6 kali pemberian pakan, maka bagusnya, idealnya seminggu sekali kita bersihkan filter mekanis. Paling maksimal 1 bulan sekali. Kalau kita pemberian pakannya jarang atau porsinya sedikit, maka periode untuk backwash itu sendiri maka akan lebih lama gitu kan. Jadi disarankan untuk lakukan backwash sesuai dengan pemberian pakan yang kita lakukan terhadap ikan koi kesayangan kita. Tujuannya agar direstar kembali airnya menjadi segar. Tanda-tanda air jenuh itu ya pertama mulai kuning, kemudian sedikit terlihat lebih kental gitu kan. Makanya harus direstar lagi agar air segar, kemudian filter mekanis bekerjanya lebih maksimal gitu. Untuk spek kolam milik saya kurang lebih kapasitasnya 14 ton. Untuk volume air 14 ton, kemudian saya gunakan 2 buah pompa. Yang pertama saya gunakan Surumi OM3, kurang lebih kapasitas atau dayanya 11 ton. Kemudian saya gunakan Sunsun Raja dengan daya atau kapasitas 16 ton. Jadi bagusnya, idealnya untuk pompa yang kita gunakan harus dihitung terlebih dahulu kapasitas air atau volume airnya. Jadi minimalnya 1 kali kapasitas air di kolam. Misal kapasitas air 10 ton, minimal pompa yang kita gunakan 10 ton. Tapi alangkah lebih baiknya bisa 2-3 kali lipat dayanya, agar dalam 1 jam terjadi beberapa kali perputaran. Jangan sampai volume air kolam 10 ton, kemudian pompa yang digunakan hanya 5 ton. Otomatis untuk 1 kali perputaran itu dapat dilakukan dalam kurun waktu 2 jam. Selanjutnya, untuk filter yang saya gunakan ada mekanis ada jaring nelayan biofoam, kemudian saya gunakan Dacron dan NEM water polisher sebagai finishing menangkap partikel kotoran yang paling kecil. Nah, selanjutnya untuk filter biologis saya gunakan Momogi, kemudian saya gunakan batu apung, kemudian Bioring, kemudian NBH. Sebetulnya
Untuk perbandingan antara filter mekanis dengan biologis, alangkah lebih baiknya diperbanyak biologis karena akan terbuang percuma jika kita berikan terus bakteri starter ke dalam kolam ataupun ke chamber filter tanpa diimbangi dengan adanya rumah filter. Ibarat dalam satu rumah, nah, satu rumah kecil dihuni oleh puluhan sampai ratusan orang, otomatis kan tidak betah. Pasti ada yang gampang sakit, kemudian kesehatannya terganggu, ataupun sampai pergi dari rumah itu. Jadi akan terbuang percuma bakteri starter yang kita berikan. Jadi harus sebanding atau berbanding lurus dengan rumah bakteri. Kita berikan banyak bakteri pengurai, berbanding lurus dengan kapasitas dari media filter biologi itu sendiri. Tujuannya untuk berdiam diri sebagai rumah bakteri dan berkoloni. Jadi penguraian si kotoran yang mengandung amoniak itu akan lebih maksimal. Seperti apa kegiatan backwash yang saya lakukan? Tonton videonya, jangan skip, tonton sampai akhir. Ya.
Nah, sudah lihat kegiatan yang telah saya lakukan? Nah, itulah proses backwash, atau dengan arti lain merestar kembali air dan filter kolam agar si ikan kesayangan kita tetap sehat, air tetap segar. Sebetulnya yang kita rawat itu air. Jadi ikan sehat, ikan bagus itu adalah bonus dari hasil kita memelihara air kolam itu sendiri. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam koi untuk persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.